Teman-teman semua, teman-teman sudah bisa lihat sendiri, kita sudah berhasil ya panen melon, dan ini merupakan varietas Pertiwi Anvi yang dia isinya itu hijau. Ketika masak maka dia akan kuning semua nanti buahnya. Ini karena baru kita petik jadi ya tidak terlalu kuning. Nanti 2 hari atau 3 hari kita taruh di rumah dia akan menguning semua. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin menanam melon, mungkin bisa mengikuti bagaimana tahapan kita menanam melon. Tentunya mungkin teman-teman ada yang penasaran bagaimana sih dari awal sampai panen kita, bagaimana kita melakukan pengecoran dan pupuk dasarnya, kemudian bagaimana kita melakukan penyemprotan. Jadi pada kesimpulan ini mudah-mudahan kita bahas tuntas semuanya. Jadi teman-teman ketika mencoba bisa berhasil seperti kita berhasil menanam melon ini. Jadi di sini saya ada menulis sedikit catatan dari awal sampai panen, bagaimana pupuk dasarnya, kemudian pupuk kocornya, kemudian obat-obat apa saja yang kita berikan untuk tanaman melon ini. Jadi teman-teman, ini sudah saya catat, dan ini sebenarnya teman-teman bisa nanti mengembangkannya sendiri untuk mungkin hasil yang lebih maksimal. Dan yang saya catat ini bisa kita bilang dasarnya ya, dasar pupuknya dan dasar kita berikan dia penyemprotan. Jadi diperhatikan, tentunya di dalam menanam melon ini kami mengambil 3 fase ya. Fase yang pertama itu adalah maksudnya fase itu fase pengecoran. Jangan lompat dulu, jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan pupuk dasarnya dulu. Jadi teman-teman kan buka lahan tuh, buka lahan, kita kan kasih pupuk dasar. Dan pupuk dasar yang kami berikan di sini yaitu untuk 100 pohon itu pupuk kandang kami berikan 50 kg itu untuk 100 pohon. Kemudian Posca 1 kg, kemudian ZA 1 kg, kemudian KCL setengah kilogram. Itu untuk pupuk dasar, itu kita taruh di bedengan yang akan kita tanam melon. Kemudian kita tutup dengan tanah dan kita tutup dengan mulsa. Itulah pupuk dasar yang kami gunakan. Kemudian dalam pengecoran, nah ini dia maksud yang tadi fase kita melakukan 3 fase, dan teman-teman bisa memilih memberikan pengecorannya apakah seminggu 2 kali ataupun dalam seminggu sekali. Tapi teman-teman harus memilih jadwal yang konsisten. Misalnya mau pilih ngocor hari Sabtu terus, kalau itu seminggu sekali ya. Kalau mau pilih seminggu 2 kali, pilih misalnya hari Rabu dan Sabtu, harus konsisten. Namun di sini kami melakukan pengecoran dalam seminggu itu 2 kali. Kenapa? Karena tanah yang kami miliki di sini adalah tanah yang berpasir, dan untuk menyerap unsur pupuk agak lambat ya. Jadi kita berikan dia seminggu 2 kali. Namun mungkin di tempat teman-teman yang tanahnya liat bisa diberikan seminggu sekali. Jadi ini fase pertamanya adalah 1 sampai 14 hari setelah tanam ya. Jadi kita berikan untuk 1000 liter air. Di sini untuk 1000 liter air kita gunakan urea 1 kg, kemudian KCL setengah kilogram, kemudian Posca 3 kg. Jadi itu dicampur untuk 1000 liter air. Untuk per pohonnya bisa dikasih
200 sampai 250 ml per pohonnya. Seperti itu. Itu dari hari pertama sampai hari 1 sampai 14 HST. Berarti hari pertama enggak kita kocor, berarti hari ke-7 kita kocor. Seminggu setelah tanam baru kita kocor dengan ukuran yang tadi kita sebutkan. Kemudian fase yang kedua, 15 hari sampai 30 hari setelah tanam. Itu kita berikan urea 1 kg, kemudian KCL 1 kg, kemudian yang bedanya apa, dari Posca kita ganti dengan NPK Mutiara 5 kg. Itu sama juga, itu untuk 1000 liter air dan per batangnya 200 sampai 250 ml air. Kemudian fase yang ketiga ya. Dan fase yang ketiga ini kita sudah menjelaskan tadi, kita mentok 2 minggu sebelum panen itu kita sudah hentikan pengocoran karena keadaan pohonnya yang sudah terserang penyakit. Namun kalau subur tidak masalah, kita berikan dia sampai mau panen tetap kita kocor, nggak masalah. Jadi bisa dilihat di sini fase yang ketiga, yaitu 31 hari setelah tanam sampai panen. Di sini kita berikan ZA 1 kg, kemudian KCL 2 kg. Jadi KCL kenapa kita perbanyak pada fase ini? Tujuannya adalah agar buahnya lebih manis, kemudian uratnya bagus dan cepat besar buahnya. Dan di sini kita ada penambahan tetap 5 kg NPK, namun kita gunakan di sini NPK blower 3 kg, kemudian yang Mutiara 2 kg. Itu semua kita aduk untuk 1000 liter air. Jadi ada 3 fase, fase pertama, 2 dan 3. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Kemudian di sini ada catatan lagi bahwasanya untuk penyemprotannya juga kita di sini hanya melakukan 2 fase saja. Namun untuk penyemprotan dia banyak obatnya. Yang penting kita tahu aja obat-obat yang sama fungsinya walaupun beda-beda merek seperti itu. Jadi ini sesuai catatan saja saya kasih infonya. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Di sini penyemprotan ada 2 fase. Fase yang pertama 1 sampai 14 hari setelah tanam kita gunakan diten atau antrakol. Nah, itu tergantung cuaca. Nanti intinya sama, dia boleh pilih diten, boleh pilih antrakol, itu sesuai dengan kondisi cuaca dan keadaan di tempat kita masing-masing. Kami kasih di sini 2 sendok makan per 12 liter air. Kemudian Dupont setengah sendok makan per 12 liter air. Itu digabung semua ya. Nah, kemudian Bamek atau Decis, boleh pilih Bamek, boleh pilih Decis, itu 15 cc per 12 liter air. Ganti-gantian ya. Nanti misalnya Sabtu ini kita pakai Bamek, Sabtu depannya pakai Decis, ganti-gantian. Kemudian ditambah satu lagi karena di fase ini kita pakai Gandasil D. D itu untuk daun, 1 sendok makan per 12 liter air. Kita gabung semua yang tadi takarannya, kemudian langsung kita semprotkan. Kemudian di sini ada penjelasan sedikit jenis-jenis fungisida yang kami gunakan di musim hujan, yaitu kami pakai Nativo, Diten, nah seperti itu yang kami pakai ya. Kemudian kalau di musim kemarau kami pakai Daconil dan kami pakai Antrakol. Dan satu lagi yang sudah pengalaman di lapangan, ketika sedang sakit dikit, ketika terkena kutu kubul, maka kami memberikan Agus ya. Agus namanya, nanti teman-teman bisa cek sendiri di Shopee atau di mana, namanya Agus untuk kutu kubul. Kemudian fase yang kedua. Fase yang kedua di sini kami berarti tadi fase yang kedua 15 sampai panen. Ya, 15 sampai panen.
nanti tergantung keadaan sendiri kayak mana mau semprotnya. Di sini kami pakai Daconil 2 sendok makan per 12 liter air, kemudian Dupont 12 sendok makan per 12 liter air, kemudian Bamek, karena kalau kita pakai Bamek itu ulat gerayannya itu hilang ya, lebih mulus daunnya ya, beda kecuali nanti kena penyakit seperti kita ini udah capek nggak tahu kita mau buat apa ya. Bamek 10 cc per 12 liter air, kemudian kita ganti dari Gandasil D menjadi Gandasil B, yaitu 1 sendok makan per 12 liter air. Jadi hanya sekian yang menurut kami itu yang kami lakukan sehingga kami bisa panen ya melon kita ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan di subscribe, kemudian di share, kemudian di like, terus beri dukungan. Nah, ketika ada pertanyaan ataupun masukan jangan lupa diisi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.